Kami dari Selapan Squad ingin membahas sebuah apa, Peko? Burung kolibri di kediaman Hendra Bird. Oke, tidak. Aduh, ya Allah. Gimana Mas Bro? Gimana Mas Bro? Alhamdulillah, ini kami dari Selapan pengen mengulik kegiatan Mas Hendra. Oh, Oke. itu boleh. Silakan boleh. perkenalkan diri Mas Hendra dulu. Oke, selamat pagi kawan-kawan. Pagi. Saya atas nama Hendra, tinggal di 21 C Yosomulyo. Saya beristri dan beranak. Udah, cukup begitu aja. Profesi apa Mas Hendra? Profesi saya sebagai penghobi atau pecinta burung kolibri. Burung kolibri. Sebenarnya kalau mau nyebutin profesi banyak profesi. Banyak profesi saya. Oh ya, burung setahu saya kemarin tuh saya pernah dengar burung kolibri itu punya filosofi. Menurut Mas Hendra sendiri filosofi dari burung kolibri itu apa sih sebenarnya kok? Unik banget sepertinya. Begitu. Jadi begini Mas, untuk filosofi burung kolibri sendiri itu sebenarnya banyak betul Mas. Kalau kok kita jabarkan satu persatu tuh bisa nggak rampung seharian. Sedikit aja biar teman-teman pada tahu. Burung kolibri itu bisa menambah semangat kita ketika kita putus asa. Wih, Oke. Nah, terus kedua kalinya dia membawakan pesan spiritual. Pesan spiritual yang dimaksud itu bukan spiritual yang masuk ke dunia hitam. wih. Bukan dunia tentang goib ya. Santet-nyantet bukan santet-nyantet. Spiritual kan penjabarannya banyak. Ya. Iya. Udah paham. Oke. Mbak Dina, kopi Mbak Dina. Oke, sambil ngerokok boleh ya di sini? Boleh silakan. Burungnya nggak apa-apa kan Nggak kena apa-apa, sedikit kena polusi. Karena udah saya vaksin Mas. Oh, udah vaksin segala. Terima kasih kopinya. Mbak Aku sih, Dina. Mas. Oke, terima kasih. Aduh, Gimana Mas Bro? Asal usul burung kolibri itu dari mana, Pak Hendra? Awal atau asal usul habitat asli kolibri. Kolibri itu dari Amerika Selatan. Amerika Selatan. endemik sana ya? Endemik Endemik Amerika Selatan. Contohnya kayak Brazil, Argentina, Nah, seperti itu. sekitar Amazon mungkin ya. Khusus Sekitar khusus Amazon. buat wilayah Indonesia ada atau tidak itu kira-kira? Untuk wilayah Indonesia tersebar di daerah dataran tinggi Oh, dataran tinggi. atau malah. di pesisir pantai. Endemik Wilayah dataran Indonesia. Endemik. Berarti bukan asli sini ya sebenarnya, Bukan. karena jauh Tapi bukan endemik sini ya. Untuk di Sumatera atau di Lampung ini ada Mas. Ada. Tempatnya itu khusus untuk burung kolibri itu biasanya dia di Waikambas. Waikambas. Ya kawasan. Anu Pak, Waikambas. kenapa harus kolibri dan awal mulanya itu kenapa sampean kok usaha kolibri? Kenapa? Ini Mas, menurut saya satu Oh. mengenai filosofi tadi. Filosofi itu sangat bermakna buat saya. Bermakna ya kan, ya? sekali. Untuk yang kedua kalinya, Dengarkan, bermakna sekali. burung kolibri jenis ini, ya. Ini apa ini Pak? Aduh, belum dibuka Untuk ini. Oke, saya buka dulu ya. Oh, dibuka Satu dulu. persatu ya, teman-teman. ya. Ini termasuk jenis kolibri ninja, Mas. Kolibri ninja. Ninja. Bukan Ninja Hattori ya? Bukan, Mas. Kalau ninja atau Film- di sini. Film kartun. Oke. Untuk ini jenis burung kolibri ninja. Bagus banget ya bentuknya ya. Untuk Kepalanya untuk di corak wilayah warna. Indonesia dia ada di Kalimantan, di Jawa, dan di Sumatera. Menurut daerah masing-masing juga namanya berbeda-beda, Mas. Beda penyebutan. Beda Setiap daerah beda penyebutan Beda dari penyebutan. teman-teman kolibri ini ada di Sumatera, Jawa dan Kalimantan. Kalimantan. Untuk jenis ninja. jenis kolibri ninja. Dan itu kalau yang jenis lainnya ada apa aja di sini? Untuk jenis lainnya ada kolibri sogo ontong, biasa bahasa gaulnya, nama gaulnya itu Sogo ontong. sogon. Kalau di sini sogon, Mas. Oh, disingkat jadi sogon. Sogo ontong. Ini endemik dari mana, Mas? Sogon ini. Sogon ini seluruh Indonesia ada. Seluruh Ada, Indonesia semua. ada. Berarti penyebarannya merata ya? Merata. Jadi sogon ini termasuk yang
sering kita Jumpai. temui, kita jumpai ya, karena penyebarannya merata. Nama Shogun itu nama singkatan, Mas. Oh, Apa dari itu? apa? Shogun itu Sogo Ontong. Sogo ontong. Sogo Ontong itu tuh bukannya yang Ontong itu Pisang. pisang. jantung Oh, iya. pisang. Mungkin penemunya waktu itu nyogrok ontong, Ketemu burung. ketemu burung kalau Lah pas ini. ini No. loh. Ontong. Tos sono iki tiba ya. Mungkin itu, mungkin terinspirasi dari situ. Ini Mungkin. Buat ini perawatan lumayan sulit apa gampang ini kira-kira, Pak? untuk Untuk jenis burung ini perawatan. buat perawatan keseharian, Mas. Ya. Kalau di alam liar dulu ya kayak kita bahas. Ya, Kalau di benar. alam liar mereka memakan nektar bunga, Mas. Nektar. Hisap nektar bunga karena senang banget. Kecuali bunga telek-telekan, Mas. Begitu dia ngisap bunga telek-telekan, dia bisa wahing-wahing. Bisa Main juga, main serian. Wahing-wahing iki apa? Bunga tertentu. Oh, iya, Wahing iki Mas. bersin-bersin, Pak. Nektar itu menghasilkan madu, berarti ya? Madu. Berarti- Nektar sari bunga. Iya, dia ini menghisap madu, Madu. seperti lebah ya, Iya. burung ini, karena ukurannya kecil ini mungkin ya. Oh. Ini salah satu makanannya apa, Pak? Sekali. Nah, ini Oh. ini untuk perawatan ketika burung itu dipelihara, Mas. Oh, ini perawatan masuknya. Perawatan, buat perawatan ini. Oh, banyak vitamin-vitaminnya, Pak ya. Ini pengganti nektar. Pengganti nektar. Hmm. Sampean buat sendiri apa Gawe beli? dhewe apa tuku? Iki gawe dhewe. Gawe dhewe. Keren sekali. Jadi begini, Mas. Untuk perawatan sendiri kita buat ini Heeh. itu malah bisa melebihi untuk biaya hidup kita sendiri. Oh, larang. Biayanya oke. Biayanya oke. Ini didol apa ora, Mas? Bisa nanti kalau ada yang pesen bisa kita. Oh, ini racikan sendiri. Racikan. Perhatikan sendiri. Bisa Kalau- di Kalau saya coba oleh ora? Bisa bisa diminum manusia. Nanti tiba-tiba saya jadi Bersih. rasanya cukup menggiurkan ya, Iya. sepertinya. baunya Ya, juga sepertinya manis. kalau mau dicicip monggo. Seger baunya, Pak. Iya, Kayak ada bau-bau apa ya? Boleh dikasih tahu racikannya enggak? Oh, enggak boleh ya. Itu Racikan racikan. itu rahasia. Rahasia. Racikan Oke. beras. Jadi teman-teman penghobi kolibri jika ingin untuk perawatan ini untuk makanan atau minuman? Itu untuk minum. Oh, Minum itu- sekaligus makan, Mas. Oh, Karena pakan kan dia sekalian minuman. Berbentuk cairan minumnya. Oh, ini kalau ini apa, Pak? Sama, Pak? Makanan juga? Itu gimana ya, Mas? Jamu lah ibaratnya. Oh, jamu nih. Jamunya juga. Biar Tetap perkasa pakai apa jamu gimana, Mas? gitu ternyata. Pakai jamu. Jadi untuk burung lomba khusus kolibri ini, Oh. kolibri kan untuk di wilayah Lampung itu diperlombakan. Oke. Ada komunitas ya? Ada Ada komunitas. Gantangan gitu, Mas. Gantangan. Ini udah pernah menang lomba belum di sini? Sudah, alhamdulillah sudah pernah, Mas. Weh. Untuk trofi kita nggak tampilkan ya karena di rumah kok kangenan kalau tidak di Oh, Oh rumah. iya, lah, iya, iya benar-benar. Dikira pamer nanti. Nggak perlu lah kita Nggak ngomong perlu. aja. Iya. benar. Iya. Ini yang Berarti pernah yang pernah merendah. ikut yang mana? Hah? Dua-duanya pernah ikut? Semua pernah ikut. Semua pernah ikut. Paling jauh kemana, Mas? Ada Perlombaan? cincinnya loh. Ini paling jauh baru ke Lampung Selatan sih, Mas. Lampung Lokal Lampung lokal. Selatan. Mungkin next time bisa sampai ke luar daerah, bahkan ke luar negeri mungkin ya. Nasional, bahkan luar negeri. Kalau ke luar negeri, buat diajak-ajak gitu loh, Mas. Saya belum tahu jalannya Ini ke luar rencana negeri. besok itu ikut pon di Aceh, Mas. Beuh. Tapi nggak ada kelas untuk di pon itu nggak ada. Oh. Nggak ada, Mas. Makanya Jadi saya dibatalkan. ikut dibatalkan. Dibatalkan. Ya udah mudah-mudahan tahun depan lah. Sebenarnya mau saya ikutin untuk Ah. cabang pencak silat. Oh. Nggak berani sih ya. Bisa muter-muter Kalau nggak dia. enak aja, kalau nggak enak aja. Boleh juga kolibri ini. Mau kopi kok? Dia kopi, kopi. Oke. Saya minum ya, Mas ya. Ini karena rokok saya habis aku jaluk tahu. Iya, ya Allah. Santai, Mas, santai. Ya ambil semua nggak apa-apa. Kita santai. Di sini semua ini kita buat bersama. Sambil ngobrol nggak apa-apa ya. Cara, oh ya, burung kolibri itu bisa diperbanyak nggak, Mas? Sebenarnya untuk budidaya kolibri untuk wilayah Lampung ini nih, Oh. kita masih kesulitan, Mas. Susah ya. Itu Budidaya. malah susah, Pak ya. Cuman untuk di alam liarnya kan masih terlalu banyak untuk wilayah Lampung seperti Sogo Ontong. Ini asli, Endemik. bukan asli, emang di wilayah sini, di wilayah metro ini khususnya masih banyak yang liar kok, Mas. Oh, Cuman oke. untuk perawatan bisa menjadi seperti ini, itu sulit, butuh proses. Oh, hanya orang-orang tertentu Ah, yang bisa. bisa merawat. mencari. Ini umur ini sudah berumur 8 tahun burung ini. Gile. Lebih tua kok anakmu, Bro. Berumur panjang nih ya. Mm-mm. Termasuk burung tangguh dia ini ya. Burung tangguh. Sebenarnya usia burung kolibri itu bisa mencapai 40 tahun. Buat penyakit, Pak. Buat penyakit kayak apa? Go meriang-meriangnya enggak deh kira-kira? Maksudnya Kalau ketika dia meriang burung Ketika kolibri. dia meriang itu gimana?
tidak. Kita cara hanya alami Mas untuk Alami. menentukan ketika burung kolibri kita meriang itu hanya seperti biasalah dibunkan, dikasih madu, cuma gitu aja Mas perawatan. Dijemur bisa dijemur juga jemur. Jemur bisa setiap hari. Setiap hari mau jemur. Termasuk perawatan. Selama perawatan. Salah satu perawatan. Jadi Jadi- untuk perawatan sebenarnya nggak begitu ribet ya Mas ya. Iya. Oh, Jadi Buat- untuk teman-teman yang ingin merawat kolibri itu sepertinya nggak susah merawatnya ya. Sebenarnya tidak susah. Hanya butuh ketelatenan. Iya. Oke, oke. jadi ini burung awal mulanya sampai dapat dari jerat atau dari geli. Kalau ini jerat Mas. Ini yang jerat. Untuk konin nggak mungkin kita jerat. Oh, Karena kan oh, ini nggak ada. di mana? Di Wekambas. Heeh. Ketika kita jerat pasti Ya, tindak polisi atau karena polisi. dilindungi, Oh, karena dilindungi. kawasan yang dilindungi Pak Kawasan Kambas itu. dilindungi. Tapi ini dia ada cincin-cincinnya berarti dari kecil ini. Dari kecil Mas. Mungkin hasil breeding ya Mas Hasil ya. breeding. Hasil breeding itu hasil budidaya. Apa ya? Ya, budidaya sendiri. Kalau ini kita bisa cari sendiri di wilayah kita. Oh ya Mas, untuk target pasar ini kolibri ini udah sampai mana aja? Apa untuk umum atau untuk kalangan Penghobi saja? Pak? Begini Mas, kalau kita bicara harga pasar, Target. Target. pasar ya. Kalau untuk penghobi itu tidak ternilai Mas. Benar. Cuman kalau kita bicara pasar yang umumnya di wilayah kita untuk harga bahan sogok ontong ini bisa mencapai 25.000. Hanya murah Mas untuk bahannya. Cuman kalau sudah jadi seperti menang lomba. itu tidak ternilai harganya. Ada contohnya yang masih kalau disebut dalam bahasa binatang itu trotolan. Trotolan. Itu trotolan. Masih anak-anak apa masih Masih belum muda. terlalu? Masih Masih muda. anak-anak, Masih masih muda. SD mungkin ya? Contohnya Iya. trotolan Mas. Masih SD. Itu masih SD. Ya. Kalau yang ini udah SMP Coba. apa SMA? Ini udah SMA. Trotolan ini ya. Ini trotolan ya. Bukan Mas. Oh, bukan ini. Itu konin itu, yang konin trotolan. Gratil kamu nih, gratil, awas ucul. Awas ucul. Nah, Ini yang masih SD. ini masih tingkat SD. Ini buat tingkat SD. Iya. Jadi perawatan harus dari kecil ya Mas ya untuk mendapatkan kualitas burung yang bagus itu. Harus dari kecil. Apabila kalau bisa malah dari lolohan, Mas. Dari lolohan itu mungkin masih balita kalau Iya. Ketika masih disangkar, kalau karena prospeknya kelihatan nanti Mas kalau kita memelihara burung itu dari lolohan. Buat Ketika jenis dewasa, warna hasilnya banyak Pak ya? Kenapa? Warna burung ini. Untuk warna ini ketika muda hanya seperti ini, Mas. Tapi kalau kita tua, kalau sudah tua nanti bisa seperti ini. Oh, Jadi dia mulai ada dasi gitu ya. Dasi. nongol Dasi, warna iya, ketika nongol sudah warna. tua. Dan Kalau prosesnya itu mencapai sekitar 7 sampai 8 bulan untuk berubah warna. untuk menjadi ada ininya. Full ada metalik kalau bahasa itu. Full metalik. Full metalik. Kalau yang buat ninja ini ya? Iya. Ninjanya dari kecil kayak gitu warnanya kayak mana Pak? Tidak, untuk ninja kolibri ninja kecil seperti ini Mas, itu masih muda. Oh. Hampir sama sebenarnya sama Sogor. Kalau waktu masih muda. Heeh. Ketika kalau ini udah dewasa duanya. Heeh. Kalau ini udah tahu, Ambil lah, biar kelihatan ya. udah tahu PL Mas. Oh. Mainnya udah jauh. Mainnya udah udah jauh. Nih teman-teman, ini yang versi baby. Masih umur SD kalau kata Pak Eko. Iya, yang ini udah SMA. Ini contohnya jadinya ini. Hmm. Ini jadinya ini. Ya. Jadi warnanya mulai kelihatan setelah kira-kira umur berapa? Itu warna mulai kelihatan tuh sekitar umur 7 sampai 8 bulan. Rotol bahasanya lah ya. Rotol. Tergantung pakan juga Mas. Kalau kita Oh. perbanyak dari kroto Mas dia sukanya kroto. Oh, kroto. Akan cepat memproses. Justru malah roto Mafung ya. kalau bahasa burung. Oh ya Mas Hendra, ini kalau seumpama ada teman saya, apa kerabat saya, apa teman-teman yang ingin memiliki burung kolibri ini gimana caranya? Bisa hubungi sampean lewat apa? Oh, untuk teman-teman ini saya promosikan ya untuk diri saya, kalau ingin memelihara burung kolibri bisa datang ke rumah. Kalau enggak bisa online di Facebook saya. Atau hubungi? Langsung hubungi aja di bawah sini ada. Ada di sini alamat kontaknya Mas Hendra ini. Oh ya, alamatnya di mana, Mas Hendra? 21 IC ya Samulyo. Di jalan apa? Jalan RT apa? Nanas, RW 28, RT 24. RW 8 mungkin RW bukan 28. 28. Ya.
biasa dipanggil Hendra, bisa Nurul, bisa Nuril, bisa di sini banyak sebutannya yang jelas, kontak aja Untuk langsung. nama gaul saya Bawor Mas. Bawor malahan. Mas Bawor. Bawor iki kadang iki wong iki rada bawor emang. Iya, Bawor betul. hummingbird gitu ya. Hummingbird. Karena kolibri ini bahasa internasionalnya itu hummingbird ya. setahu Hummingbird. Saya dulu pernah gini Mas, ada seseorang yang pernah ketemu saya, dia itu membahas burung kolibri, tapi bukan sampean. Dulu sebelum saya tahu sampean ini Ya. membudidayakan kolibri. Ya. Waktu itu setahu saya itu hummingbird. Nah, kolibri. Dan Kenapa hummingbird itu? itu bahasa internasionalnya Mas, bahasa Bahasa sana. Latinnya. Ya kita nggak tahu apa alasannya mungkin belum lah. Hummingbird. Bird Iya. manuk humming gitu. Iya, iya. Ya kita nggak bisa jelaskan di sini. Tapi Udah itu dari- kalau saya mengartikan hari Minggu. Iya. Iya. Go sawangan hari Minggu. Jadi kesimpulan memelihara burung kolibri ini apa, Mas Hendra? Karena kalau saya kesimpulannya memelihara kolibri ini banyak manfaatnya Mas. Penghilang stres Dan pasti itu. banyak pecinta burung kolibri ya. Dilihat dari cantik dan kecil tubuhnya. Oke, mungil banget, Mungil imut banget. Justru mungilnya ini dia sangat Imut banget. ada feel tersendiri buat Tersendiri. yang memilikinya. Begitu juga dari warnanya. Dari Dan luar burung hobi burung kolibri ini belum banyak ya sepertinya ya. Belum banyak. Belum. Cuman baru mulai ini karena di perlombaan tuh mulai ada kelasnya Mas. Jadi prospeknya masih sangat bagus ya. Sangat bagus kalau untuk kedepannya. memelihara Untuk burung kolibri. Wilayah Metro Lampung ini sangat bagus. Mungkin untuk wilayah Metro dan Lampung ini masih banyak kesempatan ya. Masih banyak kesempatan. Akan menumbuhkan juara-juara juara-juara tuh. berikutnya. Oke. Mantap lah, mantap. Cakep mantap. sekali, imut loh, kecil gini loh burung ini. Iya. Bagusnya dia 1 detik itu bisa 100 kepakan Mas. 1 Satu detik 1 detik bisa 100 kepakan. terbangnya mundur dia Pak Eko. Dia terbangnya menetap Mas. Oh, menetap. Cuman ke atas, Hmm. bawah lagi. Jadi termasuk burung yang aktif dia nih. Aktif. Walaupun kecil-kecil begini, salah satu burung yang Aktif, unik dan energik. Iya, benar. Dan tidak mudah sakit ya. Iya. Tidak Mas. Iya. Malah yang punya yang gampang sakit. Waduh. Masalahnya yang punya nggak open. Asal jangan sakit hati Pak Eko. Jangan curhat dong. Nanti saya openin kalau sampean sakit. Burungnya dikasih susu, dikasih madu, dikasih telur, orangnya jarang makan telur. Nanti apa perlu disuplai telur, susu dan segala macam oleh Mas Arnya Kak? boleh. Iya. Jadi kawan kita ada yang punya usaha. Mas Bisa, Eko bisa, Jabrik, bisa. Eko Jabrik emang unik emang. Kalau untuk pemula tipsnya bagaimana Mas? Mungkin teman-teman saya di luar Yang ya sana baru mau mulai belajar mau masalah mulai belajar. Memelihara. pemeliharaannya. Oke, kalau buat pemula saya pikir kalau kita beli bahan di kios, juga sudah ada Mas bahannya di kios. Oh, sudah. Pasti ada di kios. Ah. Ajaklah yang berpengalaman. Oh, Jangan oke. coba-coba berangkat sendiri. Pendamping harus butuh pendamping. Banyak untuk kios yang mencari. jujur dan banyak kios yang ngawur. Oh, Oh, oke. jujur dan ngawur beda tipis ya guys. Harus konsultasi dulu ke Konsultasi, ahlinya. ya. Oke, contohnya ya Mas Hendra ini. Oke, buat teman-teman yang pemula, jika ingin memelihara kolibri ini mungkin bisa konsultasi dulu dengan beliau. Ya, karena atau orang-orang yang beliau ini- lain yang di bidang ya, ya. beliau ini udah cukup lama ya di bidang penghobi kolibri ini. Alhamdulillah sudah sejak tahun 2008. Wah, berarti ya udah master suhu lah. Apa itu? Bukan. Apa ya cara jawabannya iki? Ya ngono kae lah, Mas. Iya. Kenapa? Aku nek disebut suhu kok kae wong ngene lho. Saya udah hampir gini, saya tadi udah hampir suhu. Ya udah sama kamu aja. Jadi buat teman-teman bisa langsung ke Mas Hendra aja ya Bisa kalau langsung ingin memelihara. memelihara, tips-tipsnya mungkin Mas Hendra lebih paham di situ. Oke teman-teman, ini salah satu ya teman-teman dari hobi dari banyak sekian banyak yang ada di Selapan, terutama RW 8 kita ini cakupannya yang nantinya mungkin ke depan kita akan mengadakan event-event tertentu termasuk burung ini. Kita ke depan ingin mengadakan sebuah event yang bertema ya Pak Eko ya. Ya, gini.
Kolibri ini Mm-mm. salah satu isi dari kegiatan kita yang Kegiatan ada kita. di sekitar RW 8. Nah, selapan ini singkatan dari sekitar RW 8 yang nantinya Mewadai mewadahi teman-teman yang punya Mewadahi hobi, punya UMKM, UMKM, punya yang mau mengembangkan budaya. tradisi Nanti budaya. kita kemas jadi satu wadah, yaitu kampung hobi Kampung atau hobi. kampung budaya di sekitaran wilayah RW 8. Yang ujungnya nanti kita akan mengenai sebuah event itu kalau bisa nanti meledak besar dan Kita pasti bakal ngikut serain teman-teman komunitas, Iya, sesuai hobi komunitas. masing-masing. Salah satunya Mas Hendra ini punya komunitas kan ya. Ya. Nah, untuk burung kolibri ini nanti bisa dibantu teman-temannya untuk mengadakan event di wilayah kita. Oke. doakan saja teman-teman ke depan nextnya kita bisa jadi lingkungan yang produktif buat semuanya dan menjadi suatu kebanggaan buat warga sekitar. Ini Mas, sebelumnya saya boleh minta tolong. Apa itu? Anu Mas, tutupnya kurang meduk, tolong. Waduh ya, ini bahaya kalau ucul ini tombok ya. Oh iya, kalau ucul tombok. Burungnya termasuk burung yang cerdas gak, Pak? Cerdas Mas. Daripada sampean cerdas dulu. Sepertinya saya menelisiknya dari situ. Cerdas burung ini. Apa dia bisa menirukan suara-suara burung Nah, lain? gitu Mas, yang kita bahas. Untuk konin ini bisa Oh. menirukan suara burung apapun. Oke. Kan bener kan Pak Eko? Ya, sampean belum tentu bisa menirukan suara burung toh. Iya, kita suaranya beda. Harga pasar konin ini lebih harga dari Sogo Ontong. Oh, beda-beda untuk harganya ya. Buat Ronin ya, bukan yang Sogo Ontong. Kalau Sogo Ontong Konin, mungkin- konin. Konin. Iya, bukan Ronin. Konin, bro, Ronin. Konin tetangga kita ya. Iya. Oh. Jangan salah sebut, nanti beda artinya. Konin. Konin itu kepanjangan dari apa? Kolibri ninja ya. Kolibri ninja. Kolibri ninja. Oke. Bukan kok nin ya. Iya. Oke, Mas Hendra, mungkin sampean bisa ngasih ringkasan tentang burung kolibri ini. Ya, buat pemula sama yang udah bergelut di bidangnya mungkin sampean bisa ngasih wejangan atau Buat kasih teman-teman pendapat. komunitas mungkin bisa meramaikan Kenapa harus wilayah kita. Ronin, kenapa harus kolibri yang dipelihara? Dan mungkin bisa mempromosikan Iya. produk racikan sampean ini yang saya rasa bakal bisa jadi produk andalan Iya. untuk teman-teman penghobi kolibri. Monggo, monggo, monggo. monggo. Baik untuk para pecinta konin seluruh Lampung atau Indonesia, di mana nanti kita seandainya ingin memelihara konin untuk pemula, jangan mencoba-coba beli sendiri tanpa tahu dasar apa yang harus kita ketahui. Karena nanti kita bisa tertipu dengan penjual itu sendiri. Oh. Paling tidak cari tahu dulu. Cari tahu dulu. Belajar dulu Belajar. baru beli. Baru Konsultasi dulu. Aku mau tanya. Sebenarnya Ronin ini bisa disekawin silang nggak? Koning, Oh bukan iya, Ronin aduh. lagi. Aduh, salah penyebutan. Rodo angel emang. Iya. untuk jenis burung korin. Untuk jenis burung korin ini tidak bisa dikawin silangkan. Oh. Tidak bisa dikawin silangkan. Hanya dengan Soalnya- sejenis saja. Hanya sejenis. Berarti tidak doyan selingkuh dia mungkin ya. Oh. Hanya kamu yang doyan selingkuh. Temannya buaya. Iya. Setia. Hanya kamu yang selingkuh, jangan disamain dengan Jangan Ronin Pak ini. Eko, saya kalau selingkuh bisa di sama istri saya, bahaya. Satu nggak bisa teman-teman habis. yang ingin selingkuh. Lah. Ini Mas. Mulai karakternya. Ojo diombe, ojo diombe. Duh. Untuk kawan-kawan pecinta burung kolibri yang ingin pesan nektar Mas namanya. Oh, ini Oh, nektar. nektar. Bukan nektar itu Madu. jajanan. Atau nektar bikinan. Oh, saya tak yang nastar itu bukan ya? Nektar ini. Nastar ini lebih itu Mas. Aku paham. Kue jajanan itu loh yang bunder-bunder meling-meling itu. loh. Nastar. Saya tahu gimana karena Ya udah Mas, lanjut. untuk nektar ini racikan saya sendiri Mas. Kalau untuk pemesanan nanti ada di Hubungi kontak Oh, di bawah di ini. bawah ini. Di bawah ini. Satu botol ini hanya berharga 25.000. Murah sekali. Untuk pemakaian berapa hari? Tergantung wetenge manuk nih Mas. Oh, Perut gitu. burungnya. Kadang sehari bisa habis, kadang bisa satu cepuk kecil ini bisa dipakai untuk 3 hari. Tergantung
rakus atau enggak bulunya ini ya. rakus atau Mungkin ya. enggak. Kalau tipe-tipe seperti ini emang rakus. Sehari bahkan bisa sebotol-botolnya dimakan. Aduh. Oke. Waduh, salah. Saya mau ngopi malah. Ya, mungkin Mas Hendra bisa mengedukasi ke teman-teman. Mungkin baiknya dikasih ini apa ini Atau apa ini. apa ini yang kecil-kecil ini. Itu metabolisme. Untuk Biar daya tahan tubuhnya kuat gitu Iya. ya. Kita nggak berani nyebutin merek Mas yang. Oh, iya. Iya, toh. Iya. Kalau nek kowe nek duit ya tak sebut nih merek. Iya. Siapa tahu besok ada di sini sponsor. Nah, Di sini, apa di untuk- sini sponsor, boleh Untuk masuk. perawatan seharian kita bisa pakai nektar yang dari saya ini yang saya promosikan tadi. Untuk acara Jamu? lomba, untuk lombanya kita bisa memakai ini. Mungkin pencinta burung kolibri sudah pada tahu Mas. Oke. Ini apa sudah pada tahu. Saya tidak mau menyebutkan karena ini termasuk iklan. Engko lah nek wis nganu. Oke. Jadi ini untuk keseharian dan ini untuk perlombaan. Mungkin biar semakin kuat jamunya itu kan semakin jos dia. Kalau ngeceknya. kita ini beras kencur ya. Oh, beras Iya. kencur. Untuk perlombaan manusia kalau itu. Iya. Kalau ini ya susu dan nasi lah ya, mengganti makan dan minum Ya. kan. Oke. Kalau ini ya obat-obatan ketika Obat-obatan. mungkin kayak Budrek apa ultra flu ketika mungkin. belum lesu bisa dikasih. Oke, sekian Beko. Sepertinya sudah cukup ini kita buat mengulik masalah burung kolibri. atau hummingbird ini. Burung ini sudah termasuk burung yang sudah mulai diperlombakan ya. Ya. Dan masih jarang sekali untuk diperlombakan, jadi prospeknya sangat bagus ke depannya. Oke. Benar. Buat teman-teman jangan lupa sekali lagi yang mau cari-cari kolibri atau buat ini produknya Mas Nurul, Nektar. Mas Hendra Nektral namanya. Bisa Nektar, langsung hubungi Nektar. langsung ke Nah. Nextrar. Gue lah angel lah ngomongnya. Bisa langsung hubungin di nomor di bawah ini kontak atau Facebook, Instagram, Twitter dan lain-lain bisa langsung dihubungi. Atau bisa datang langsung ke alamat rumah beliau Mas Iya. Hendra Nurul ini. Tepatnya di RW Alamatnya 8. di Jalan Nanas Yosomulyo 21C Metro Lampung, Oh. RT 24 RW 08. Dan jangan lupa teman-teman, sebelum closing saya akan menyebutkan sesuatu yang sangat brilian. Di antaranya jangan lupa makan, jangan lupa menabung, tetap sayang sama orang tua, tetap satu salam perjuangan dan see you next time and bye bye. Selapan jaya. Balik ya.